Halo, perkenalkan nama saya Nika Dwi Febrianti, nomor absen 10 dari kelas 12 Kecantikan A. Perkenalkan, nama saya Niketut Indah Trilasini, nomor absen 16, NIS 12412 dari kelas 12 Kecantikan A dari kelompok 5. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikomang Libya Cynthia Dewi, nomor absen 20 dari kelas 12 Kesatuan A. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Enda Kartika Dewi, absen 28 dari kelas 12 Kecantikan A. Nah, di sini saya akan menganalisa video yang diberikan oleh Bu As. Nah, sebelum melakukan sanggul, ada baiknya kita melakukan persiapan seperti melakukan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker dan menggunakan hand sanitizer. Persiapan kedua yaitu menyiapkan alat-alat seperti sisir sasa, sisir penghalus, catokan curly, hairspray, dan lain-lain. Kemudian setelah kita melakukan persiapan, kita melakukan langkah-langkah. Nah, langkah yang pertama sebelum kita melakukan sanggul yaitu pastikan rambut klien dalam keadaan bersih. Setelah itu, sisir rambut klien agar tidak mengkusut. Setelah menyisir, bagi rambut klien menjadi 4, di bagian depan dibagi menjadi 2, dan di belakang juga dibagi menjadi 2. Kita bagi, kemudian dibawa ke depan, lalu yang sisanya itu kita kuncir. Setelah itu baru kita mulai menyasak rambut. Setelah menyasak rambut, beri rambut dengan hairspray agar rambut yang keluar-keluar itu tertata dengan rapi. Kemudian lakukan hal yang sama, menyasak rambut pada bagian depan, dan setelah semuanya siap, pasangkan semanggi agar kelihatan lebih cantik. Video kali ini saya akan membacakan hasil analisis dari penataan rambut sanggul dengan teknik sasa. Di awal video dijelaskan sebelum melakukan praktek harus menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan hand sanitizer. Kosmetik yang dibutuhkan dalam melakukan praktek penataan sanggul tradisional dan kreatif adalah yang pertama, hairspray, yang kedua, styling foam. Alat yang dibutuhkan diantaranya, yang pertama ada sisir penghalus, yang kedua sisir berekor, yang ketiga sisir sasa, yang keempat sisir sasa dan penghalus, yang kelima jepit bebek, yang keenam ada jepit berjeriji, karet dan harnal, dan ketujuh ada karet kecil atau sesuai kebutuhan, yang kedelapan ada hairpin, dan yang kesembilan ada jepit hitam besar dan kecil. Dua alat penting yang dilakukan sebelum penataan. Yang pertama, catok berfungsi untuk rambut yang mungkin terlalu mengembang atau keriting. Yang kedua, ada curly yang berfungsi untuk rambut yang kurang bervolume. Melakukan praktek penataan sanggul tradisional dan kreatif. Yang pertama, harus memastikan rambut klien dalam keadaan bersih. Yang kedua, sisir untuk menghilangkan kekusutan pada rambut. Yang ketiga, bagi rambut sesuai dengan desain yang akan dikerjakan. Rambut bagian belakang dibagi menjadi 2 dan rambut bagian depan dibagi menjadi 2 mengikuti arah rambut klien. Langkah selanjutnya adalah menyasak rambut bagian atas. Langkah yang pertama dilakukan adalah rambut didorong sedikit ke bagian depan, kemudian posisi sisir sasak tidak boleh terlihat di bagian dasar rambut atau mengambang. Sasakan harus menempel pada kulit kepala dan tidak mengambang. Kemudian semprotkan hairspray. Di bagian bawah sasakan dililit sedikit kemudian didorong serta dijepit. Berikan hairspray. Selanjutnya adalah menyasak rambut bagian bawah. Bagian yang diikat diarahkan ke atas kemudian dijepit menggunakan jepit bebek. Pasang hair donut di bawah ikatan rambut menggunakan jepit. Kemudian rambut bagian belakang dibuka. Lalu memberi sedikit sasakan pada bagian dalam serta beri hairspray. Ukur sampai pada bagian bawah hair donut.
Kemudian beri karet pada bagian yang diukur dan digulung ke arah dalam serta dijepit. Selanjutnya, menyasa rambut pada bagian depan kanan. Yang pertama dilakukan adalah menyasa rambut, kemudian memberikan hairspray pada bagian dalam rambut, lalu merapikan sasakan, kemudian hairspray pada bagian depan. Arahkan sasakan ke belakang lalu dijepit. Langkah terakhir yang dilakukan adalah menyasa rambut bagian depan kiri. Yang pertama dilakukan adalah menyasa rambut. Yang kedua, hairspray bagian dalam rambut. Yang ketiga, merapikan sasakan. Yang keempat, jepit menggunakan jepit bebek pada bagian yang diperlukan untuk dijepit. Yang kelima, arahkan sasakan ke belakang, kemudian menjepit rambut. Kemudian hairspray bagian poni dan buka jepit bebek. Di sini saya akan menganalisa video yang diberikan oleh Bu Astuti. Pertama-tama, jangan lupakan protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan hand sanitizer. Alat atau kosmetika yang digunakan untuk sanggul sasak adalah hairspray, sisir penghalus, sisir berekor, sisir sasak dan penghalus, jepit bebek, jepit jeruji, jepit kecil besar, karet kecil, hairpin, dan harnal. Selain alat-alat yang digunakan tadi, kita juga membutuhkan catokan, seperti catokan untuk meluruskan dan catokan curly. Catok lurus digunakan untuk rambut-rambut yang mengembang dan keriting, sedangkan catok curly digunakan untuk rambut yang tidak memiliki volume. Pertama-tama, kita pastikan rambut model bersih, kemudian sisir rambut model supaya tidak ada yang kusut. Setelah rambut halus dan tidak kusut lagi, kalian bagi rambut sesuai desain yang kalian akan lakukan. Cara sasak yang benar adalah sisir sasak tidak boleh kelihatan di bagian dasar rambut, melainkan harus mengambang di atas rambut. Sasak di atas rambut. Sasakan harus menempel di bagian kulit kepala dan tidak boleh mengambang. Setelah selesai mensasak, kemudian kita berikan hairspray secukupnya. Selanjutnya menyisir rambut dan merapikan sasakan-sasakan yang tadinya kurang rapi. Lalu gunakan jepit bebek di bagian yang kita gunakan. Seperti saat ingin membentuk bagian poni, kita jepit terlebih dahulu supaya rapi. Sekian dari video analisis saya. Om Santi Om. Di sini saya akan menganalisis video penataan sanggul dengan teknik sasak. Sebelum melakukan praktek, ada baiknya menggunakan masker dan juga hand sanitizer. Nah, bahan-bahan dan alat-alat yang kita perlukan untuk praktek adalah sebagai berikut. Alat-alat yang saya miliki adalah sisir. Yang pertama ada sisir penghalus, ini sebagai menghaluskan bagian rambut yang sudah disasak dan membuat partingan pada rambut sebelum disasak. Selanjutnya, alat yang saya miliki adalah sisir sasak. Ini adalah sisir yang paling utama dalam proses pembuatan sanggul, karena sebagai nyasak rambut agar rambut terlihat lebih bervolume dan sasakan jauh lebih bagus. Di sini saya memiliki dua aksesoris rambut yang dapat mempercantik sanggul klien. Karena saya tidak memiliki bunga semanggi, jadi saya menggunakan bunga seadanya seperti ini. Di sini saya memiliki dua jenis karet. Yang pertama ada karet unyil dan juga karet gelang, di mana memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk mengikat rambut. Alat yang selanjutnya yang saya miliki adalah jepit bebek. Jepit bebek memiliki fungsi sebagai menjepit bagian rambut yang disanggul agar rambut terlihat jauh lebih rapi dan juga hasilnya jauh lebih maksimal. Nah, alat selanjutnya saya miliki adalah jepit hitam. Di sini ada jepit hitam kecil dan juga jepit hitam besar, di mana memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk menjepit rambut yang sudah selesai ditata agar rambut menjadi tidak berantakan dan juga rapi.
Nah, bahan yang saya miliki pertama ini adalah hairspray. Ini adalah yang paling penting karena membuat sasakan atau sanggul jadi lebih awet dan juga rapi. Nah, di sini saya akan membacakan langkah-langkah sesuai dengan apa yang sudah saya analisis di video. Langkah yang pertama adalah sisir rambut untuk menghilangkan kekusutan pada rambut klien. Kedua, bagi rambut sesuai bagian yang diperlukan dan sesuai desain yang akan dikerjakan. Langkah selanjutnya, rambut yang sudah dibagi, setelah itu bagian belakang dibagi menjadi 2 bagian lagi. Bagian bawah diikat dengan karet dan bagian atas dijepit sementara. Menyasak yang benar. Yang pertama, mengambil sedikit bagian rambut dan diangkat ke atas. Setelah diangkat, didorong sedikit ke arah depan. Setelah itu, saat menyasak, sisir sasak tidak boleh kelihatan pada dasar rambut. Sisi sisir harus mengambang. Hasil sasaan harus menempel pada kulit kepala dan tidak mengambang. Nah, langkah yang selanjutnya adalah setelah semua bagian atas rambut disasak, berikan hairspray pada bagian belakang dan sisir ke arah atas. Selanjutnya, menyisir hasil sasakan pada bagian depan ke arah belakang. Langkah yang selanjutnya, setelah dirapikan dengan sisir, berikan hairspray pada sasakan agar rapi dan dijepit sesuai dengan desain yang dibuat. Selanjutnya, pasangkan hair donat jika mempunyai hair donat pada bagian bawah rambut dan dijepit agar tidak kemana-mana. Dan pada bagian rambut yang diikat, sasak sedikit agar tampak lebih rapi. Selesai ditata, lanjut kerjakan pada bagian poni depan, dikerjakan pada rambut yang lebih sedikit terlebih dahulu. Setelah selesai ditata, lanjut kerjakan pada poni sebelahnya. Langkah selanjutnya, rambut di bagian poni depan dibelah menjadi 2 sesuai dengan arah poni klien. Nah, langkah awal dalam mengerjakan poni bagian depan adalah parting terlebih dahulu dengan teknik zigzag, bertujuan agar rambut tidak terlalu terlihat terbelah. Pastikan sanggul dikerjakan sesuai dengan kesempatan, umur, dan juga keperluan model. Dan yang terakhir, setelah sanggul selesai dikerjakan, berikan aksesoris pada rambut agar terlihat lebih cantik. Sekian video dari saya, masih banyak kekurangan, mohon dimaklumi. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.